Dengan malu-malu Maryam mengambil satu tangkai bunga itu dari Adam, benar-benar hanya satu tangkai saja, tidak ada yang lainnya. Adam mengulurkan tangannya, kemudian memegang pergelangan tangan milik istrinya untuk berjalan bersama masuk ke dalam sebuah restoran. Hujan Mas. Kamu tidak. Maryam berhenti sebentar. Adam menatapnya. Tidak apa. Sahut Adam. Tiba-tiba Maryam mendekatkan wajahnya ke arah telinga sang suami. Kamu tidak nyanyi India sambil joget-joget di bawah hujan. Hehe. Maryam mendongak menatap wajah Adam setelah mengatakan itu. Seketika Adam langsung menyeringai, merasa malu sendiri saat mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Maryam. Kamu sedang meledekku. Seru Adam sambil menowel ujung hidung sang istri. Kemudian keduanya masuk ke dalam sebuah restoran yang sudah sengaja dikosongkan hanya untuk mereka. Tidak juga sih Mas. Hanya biasanya kamu nyanyi itu. Maryam kembali tertawa. Maklum saja, aku ini generasi tahun 80-an, dan kamu mungkin 90-an. Aku lebih kenal Rahul dan Anjali daripada artis-artis zaman sekarang, ucap Adam berterus terang. Maryam mengangguk-anggukan kepalanya pelan. Ia masuk dengan langkah yang pelan ke dalam restoran itu. Suasana gelap sepi, dia jadi merasa aneh sendiri karena tidak ada orang selain keduanya. Tunggu Mas. Maryam kembali memanggil sang suami. Apa kamu tidak salah bawa aku ke sini? Ini sepi sekali, ayo kita pulang saja. Ini sudah tutup Mas. Masa tidak ada orang satupun di sini, ungkap Maryam merasa heran. Adam masih menarik pergelangan tangan Maryam untuk masuk ke dalam restoran. Tentu saja kita tidak salah masuk, mana ada namanya salah masuk, di sana. Ikuti saja aku, ucap Adam pelan. Mereka menuju sebuah meja belakang yang nyambung dengan sebuah taman dan halaman yang penuh dengan bunga. Ya Allah, bunga yang aku pegang ini sama. Jangan-jangan kamu ini Mas. Kamu mengambil setangkai bunganya dari sini ya, tuduh Maryam. Adam hanya tersenyum dengan anggukan kepala. Aku hanya ambil satu saja kok, tadi sudah izin juga dengan pemiliknya. Hehe. Tukas Adam tidak mau disalahkan, dia tersenyum dengan begitu lepas, sedikit merasa malu. Sampai di sebuah meja kecil, dengan hanya ada 2 kursi di sana, di sampingnya dikelilingi hiasan bunga yang indah, dan gemerlap lampu kecil yang banyak sekali. Maryam terdiam sebentar, masih dalam posisi berdiri. Duduklah. Ucap Adam canggung, ragu-ragu dia menarik kursi untuk sang istri duduk. Maryam, panggil Adam. Hei apa Mas? Jawab Maryam, matanya masih fokus melihat sekitar yang sangat indah. Sedangkan Adam hanya melihat ke arah Maryam tanpa mau melihat ke arah yang lain lagi. Aku tidak menyuruhmu datang ke sini hanya untuk melihat bunga-bunga itu ya. Ucap Adam, sedikit menyindir. Maryam langsung paham, kemudian mengalihkan pandangan menatap sang suami. Sesekali Mas. Jarang juga aku ke tempat mewah seperti ini. Biasanya aku makannya di warteg pinggir jalan. Hehe. Jawab Maryam apa adanya. Adam masih menatap manik mata indah sang istri. Buka kadarmu ya. Malam ini aku ingin sepuasnya melihat wajah kamu, pinta Adam. Maryam langsung celingukan melihat ke arah yang lain lagi, dia takut ada pria lain yang akan melihatnya. Tapi kan ini tempat umum Mas. Aku takut akan ada yang melihat wajahku, sahut Maryam menggelengkan kepala. Adam langsung tersenyum, dia kemudian berdiri mendekat ke arah sang istri. Di sini hanya ada kita dan ada 2 pelayan wanita di belakang sana. Aku sudah pastikan. Tidak ada lelaki yang lain. Tangan Adam membuka cadar itu, dan terlihatlah wajah cantik dari sang istri. Maryam menundukkan kepala karena merasa malu. Gemuruh di dada keduanya semakin tidak tertahan, seperti seorang anak muda yang sedang kasmaran, ternyata rasanya sama saja meski usia Adam sudah sangat dewasa. Sudah sana duduk lagi Mas, menatap wajahku tidak bisa membuat kamu kenyang loh. Cetus Maryam menyuruh sang suami untuk duduk.
Adam dengan santainya kembali duduk di depan sang istri. Mata Adam masih melihat mata Maryam, entah setiap kali melihat wajah sang istri, Adam akan selalu terpesona melihatnya, apalagi melihat wajah polosnya tanpa sebuah cadar sungguh membuat Adam tidak bisa memalingkan wajahnya. Dua orang pelayan perempuan itu datang menghampiri mereka, kemudian menghidangkan beberapa makanan untuk keduanya. Sudah banyak sekali ini. Bagaimana kami bisa memakannya hanya berdua, ucap Maryam menghentikan pelayan restoran yang begitu banyak menghidangkan makanan untuk mereka. Namun sia-sia, semua yang sudah dipesan oleh Adam tetap dihidangkan di sana. Dan Maryam hanya bisa menggigit bibir bawahnya melihat semua makanan aneh yang ada di depannya. Apa semua ini benar-benar bisa dimakan semuanya, Mas? Tanya Maryam sambil mengangkat bahunya, ragu-ragu dia melihat semua makanan di depannya. Hei kamu coba saja dulu satu persatu. Semua sudah aku bayar jadi kamu bebas mau pilih makan yang mana dulu, ucap Adam dengan wajah datarnya. Adam sudah mengambil sendok dan garpu miliknya, mengisi-isi makanan dalam piring di depannya. Maryam memperhatikan tata cara makan Adam, dan dia terlihat sangat bingung. Suaminya dulu hanya tukang bakso keliling, mana pernah diajak ke tempat mewah seperti itu. Apa seperti itu cara makan orang kaya, Mas? Tanya Maryam sambil mengerutkan kedua alisnya ke atas. Adam mengulas senyum di kedua pipinya. Maryam langsung menatap aneh wajah itu saat tersenyum. Jadi diri kamu saja sendiri, makan seperti biasa kamu makan. Di sini tidak ada siapa-siapa juga kok. Jadi tenang saja, sahut Adam. Maryam menadahkan kedua tangannya untuk berdoa sebelum makan, kemudian dia mulai mengambil sedikit demi sedikit makanan di hadapannya. Bagaimana, enak? Tanya Adam. Rasanya sedikit aneh, Mas. Tidak sesuai dengan lidahku yang setiap hari dikasih pecel lele sama Umi, sahutnya dengan begitu jujur. Maryam memilih makanan yang sekiranya bisa dia makan, seperti kue coklat dan sebuah kopi hangat. Yang lain, yang bentuk dan rasanya aneh-aneh, tidak dimakan sama sekali olehnya. Ini masih banyak, kamu tidak mau memakannya? Tanya Adam dengan tatapan bingung. Maryam langsung menggelengkan kepala. Dibungkus saja, Mas, buat Mama, Birati sama Idris di rumah. Sayang juga kalau tidak termakan di sini, ucapnya tanpa dosa. Wajah Adam langsung berubah ketika mendengar nama sang adik disebutkan. Kan ada pelayan di sini, ngapain dibawa-bawa pulang sih? Apalagi buat Idris, tidak ikhlas aku, ungkapnya pelan. Maryam sudah paham dengan perubahan wajah sang suami yang tidak suka ketika ia menyebut nama Idris di hadapannya. Wanita itu seketika langsung berbicara hal yang lain agar Adam bisa kembali ke mode awalnya. Terima kasih Mas Adam, sudah ajak aku ke sini malam ini, ucap Maryam sambil tersenyum, berharap Adam tersenyum juga kepadanya. Hei sahut Adam. Maryam langsung menelan salivanya. Kesel ya, kok jadi kucel begitu wajah kamu, Mas, ucap Maryam merayu. Adam terdiam menahan tawa, membiarkan Maryam menggodanya sedikit. Mas, ya sudah aku pulang sajalah, kalau di sini aku dicuekin sama kamu, ucap Maryam sudah mulai berdiri. Adam langsung menarik kursi duduk Maryam mendekat ke arahnya, kemudian menyuruh gadis itu duduk lebih dekat di sampingnya. Aku tidak suka kamu menyebut pria lain ketika bersama denganku, meskipun itu adikku sendiri, Maryam. Aku tidak suka kamu memberikan perhatian kepada orang lain selain diriku, kamu tahu itu artinya apa? Maryam langsung menggelengkan kepala. Memang apa artinya itu? Tanya Maryam. Bodoh. Aku cemburu, Maryam. Haha. Adam tiba-tiba tertawa sendiri setelah mengatakan hal itu. Dia sedang berusaha melepaskan kecanggungan dalam dirinya dengan menertawakan dirinya sendiri. Maryam tiba-tiba memegang tangan Adam, dan tawa itu seketika langsung berhenti. Mas Adam. Panggil Maryam dengan begitu lembut. Sahutnya menatap wajah sang istri.
Kamu diketawain pelayan di belakang, gara-gara kamu ketawa sendiri begitu, ucap Maryam. Adam melirik ke belakang dan benar saja, dua orang pelayan sedang berbisik menertawakan sikap anehnya itu. Adam langsung berdehem kencang, sehingga dua pelayan itu berjalan cepat masuk ke dalam sebuah ruangan. Yang perempuan anggun dan cantik sekali. Tapi kok pasangannya yang cowok terlihat aneh sekali. Kadang ketawa sendiri, kadang diam kayak marah, bisik seorang pelayan kepada temannya. Hush, sudah, mereka cocok kok, tampan dan cantik. Sebelum kedatangan istrinya, wajah sang pria sudah terlihat gugup tidak sabaran, setelah wanita itu ada di depannya, terlihat sedang berusaha membahagiakannya. Meski rada aneh, karena sepertinya pria itu jarang tersenyum, tanggap pelayan yang lain. Mereka berdua mengobrol di belakang, membicarakan Adam dan Maryam, pasangan beda usia yang terlihat romantis namun kaku. Adam sudah berusaha bersikap romantis, namun tetap saja terlihat masih kaku. Namun Maryam tidak mempermasalahkan hal itu. Untuknya, malam ini tetap malam yang berharga. Dia bisa melihat Adam begitu sering tersenyum dan tertawa. Dan dia bisa melihat kalau suaminya begitu perhatian kepadanya. Menjelang pukul 10 malam, keduanya sudah siap-siap untuk pulang. Maryam tetap saja tidak merasa tenang meninggalkan Aira di rumah dengan Asyah yang sedang tidak sehat. Maryam duduk di samping Adam. Pria di sampingnya itu kembali ke mode awalnya, dingin seperti kulkas dua pintu. Maryam menatapnya dari samping. Kamu tidak senang dengan malam ini? Tanya Maryam, karena merasa wajah suaminya yang terlihat dingin. Iya, tidak senang, karena tidak bisa lanjut ke hotel. Harusnya setelah ini kita tidak usah pulang langsung buat adik untuk Aira saja, ucap Adam begitu belak-belakan. Maryam seketika langsung menciut melihat ke arah jendela mobil melihat ke arah luar yang terlihat masih gerimis. Aku jadi dak-dik-duk gak karuan begini sih, gumam Maryam di dalam hatinya. Maryam, panggilnya dengan halus. Hei apa mas? Kamu manggil aku? Maryam mendongak ke arah Adam, mendekatkan wajahnya ke wajah Adam yang sedang menyetir. Wajah sang istri yang tanpa cadar menggoda dirinya. Bibir kamu. Umpatnya pelan, tidak tahan melihat Maryam tanpa cadar, melihat bibir mungil itu ada di dekatnya. Adam tiba-tiba mengerem mobilnya ke samping kanan. Kemudian tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat dia mencium bibir Maryam dengan penuh rasa kasih sayang. Kamu buatku jantungan mas. Hampir saja mobilnya nabrak. Boh ya sabar mas, kalau mau cium aku. Bukan enak kalau begini, malah celaka nanti kita mas masuk ke rumah sakit bagaimana, protes Maryam kepada sang suami yang suka tiba-tiba menciumnya. Siapa suruh wajahmu menggodaku? Adam tersenyum mendengar keluhan dari istrinya. Kan aku sudah bilang sama kamu, kalau nanti tidak akan terhitung lagi aku akan mencium kamu, ya seperti sekarang ini. Aku bisa melakukannya kapan saja aku mau, ucap Adam dengan santainya. Adam kembali menyetir mobilnya setelah melakukan serangan mendadak kepada sang istri. Keduanya terdiam dalam keheningan untuk beberapa saat. Maryam yang dengan wajah tanpa cadar memajukan bibirnya ke depan. Jantungnya masih berdetak lebih kencang. Kamu sudah siapkan jika aku nanti meminta hakku kepada kamu? Aku rasa kita sudah sama-sama dewasa, dan tidak perlu belajar lagi untuk hal itu. Aku ingin menjalin hubungan rumah tangga yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Capek jadi orang jahat, capek jadi orang egois, dan aku capek pura-pura tidak mencintai kamu. Nyatanya hatiku sudah terbuka lebar untuk kamu, ucap Adam dalam keheningan di antara keduanya. Maryam sedikit kaget mendengar pengakuan dari suaminya. Tapi dia senang, akhirnya Adam bisa mengatakan sebuah kata cinta juga kepadanya. Meski sekarang hal itu sudah tidak terlalu berarti juga untuknya, karena sikap dan kelembutan dari Adam sudah sangat menunjukkan kalau dia memang mulai cinta dan sayang pada sang istri.
Hanya terkadang Adam masih terlihat kaku, karena merasa canggung kepada Maryam. Kamu diam saja, kamu tidak mau menjawab ungkapan cinta dari suami kamu ini, bukankah itu yang semua wanita inginkan? Mendapatkan pengakuan tentang cinta dari suaminya, ucap Adam sedikit melirik istrinya sambil nyetir mobil. Maryam menoleh ke arah sang suami. Ia tersenyum. Tentu saja aku senang, Mas. Setidaknya aku tidak akan dapat makian dari kamu lagi, tidak akan mendengar ocehan kamu yang terkadang sangat menyakitkan, kamu itu hanya sebatas ibu susu untuk Aira, jadi jangan berharap apa-apa. Maryam memperagakan gaya bicara Adam ketika sedang mengatakan hal itu, bahkan dengan mimik wajah yang begitu mirip suaminya. Apaan, kamu sedang meledekku? Seru Adam sambil tersenyum, kedua pipinya terlihat lesung pipit yang tidak begitu dalam. Kamu tampan kalau senyum begitu, jadi kelihatan lebih muda, Mas. Seru Maryam. Jadi sebelumnya aku terlihat tua gitu. Tapi memang usiaku sudah dewasa sih. Bukan anak muda lagi. Hehe. Adam menggakuinya. Keduanya beda usia 10 tahun, namun wajah Adam bisa mengimbangi wajah Maryam yang masih 25 tahun. Sebelumnya kamu sangat tua, Mas, hehe. Maryam malah semakin sengaja menggoda Adam. Keduanya sampai di halaman rumah sederhana miliknya. Adam keluar lebih dulu, kemudian membukakan pintu mobil milik sang istri. Maryam terpana dengan perhatian sang suami. Meskipun dia merasa sedikit aneh juga karena diperlakukan seperti itu. Ayo, mana tangan kamu? Tanya Adam. Tangan untuk apa, Mas? Tanya Maryam bingung. Kita masuk sambil bergandengan tanganlah, sahutnya sambil menoleh ke arah yang lain. Maryam ingin tertawa, namun dia tahan. Harus begitu ya? Aku malu sama orang rumah, Mas. Kenapa harus malu? Malah mama senang kalau lihat anaknya begini. Apalagi Idris, dia pasti kebakaran jenggot sendiri, ucap Adam. Maryam menutup wajahnya kembali dengan sebuah cadar sebelum masuk ke dalam rumah, dia takut ada Idris di sana. Keduanya berpegangan tangan dengan senyuman mereka di wajah mereka. Masuk ke dalam rumah, benar saja ada sang adik yang tidur di sofa. Rumah itu minimalis, hanya ada 2 kamar utama dan 1 kamar kecil untuk pembantunya, Ratih. Jadi terpaksa pria itu tidur di sofa ruang tamu. Kasihan adikmu, Mas. Dia pasti digigit oleh nyamuk tidur di sini, ucap Maryam. Biarin saja, gigitan nyamuk tidak akan membuat dia mati juga kok. Lagian darah dia banyak, biar sedikit disedekahkan sama nyamuk, ucap Adam asal bicara. Mereka masuk ke dalam kamar. Terlihat Aira sedang tidur dipeluk oleh omannya, Asyah. Kamu tidur di kamar sebelah saja, Mas, sama adik kamu. Biar mama di sini sama aku malam ini. Kasihan kalau mama sudah nyenyak begitu disuruh pindah tidur, ucap Maryam. Adam menghela napas kasar, tentu saja dia tidak mau tidur dengan Idris. Mending aku tidur sendiri deh daripada tidur sama Idris, sahutnya. Dia keluar dari kamarnya dengan membawa baju ganti untuk malam ini. Dia pindah kamar ke kamar yang dulu pernah ia tiduri bersama dengan Hawa. Sedangkan Maryam tidur bersama anak dan mertuanya. Adam masuk ke dalam kamar itu, meski sudah terlihat berbeda dengan desain yang baru. Namun tetap saja ketika dia masuk ke dalam kamar itu, ingatan tentang Hawa tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Adam duduk di tepi ranjang, menepuk-nepuk pelan kasur itu, kemudian perlahan merebahkan kepalanya. Pria itu tidak langsung tidur, dia menyangga kepalanya dengan kedua tangan. Matanya melihat langit-langit atas. Tiba-tiba bayangan tentang Hawa teringat sekilas, namun ada Maryam dalam pikirannya juga. Pikiran tentang Maryam justru membuat dia senyum-senyum sendiri. Apa aku sekarang sedang puber kedua? Kenapa rasanya aku seperti anak remaja yang sedang jatuh cinta, ungkapnya berbicara sendiri. Adam mencoba memejamkan matanya, dan beberapa menit kemudian dia sudah tertidur pulas. Ceklek.
Suara gagang pintu dibuka, dengan wajah yang masih sangat mengantuk, Idris masuk ke dalam kamar. Dia langsung merebahkan tubuhnya di samping Adam. Dua kakak beradik itu tidur saling berhadapan. Keesokan paginya, Adam dan Idris tidur saling berpelukan. Idris ada dalam pelukan kakaknya. Kepalanya menempel pada dada bidang Adam. Ketika azan subuh berkumandang, keduanya semakin merapatkan badan, bukannya bangun untuk salat subuh. Maryam, kenapa aku merasa kamu besar sekali? Dan di bawah sana, apa yang menyentuhku? Kenapa seperti ada yang bangun, ucap Adam masih dengan mata tertutup. Tidak disangka, saat pagi menjelang, dua pusaka mereka yang terbangun saling bergesekan. Adam merasa geli sendiri dan Idris juga. Mas, bangun salat subuh. Seru Maryam dari luar kamarnya. Adam lebih dulu membuka matanya. Bak. Adam kaget saat membuka mata, Idris ada dalam pelukannya. Dia refleks langsung menjauh, menendang tubuh sang adik sampai terjatuh ke bawah. Au, sakit. Keluh Idris, kepalanya benjol karena terbentur lantai. Sementara Adam langsung duduk dengan tatapan wajah anehnya. Kamu ngapain sih tidur di sini? Udah bener kamu tidur di ruang tamu saja, keluh Adam kepada sang adik. Tanganku pada getel mas, digigitin nyamuk, sahutnya sambil memegang kepala yang benjol. Jadi, yang semalaman aku peluk itu kamu. Menjijikan, sungut Adam sambil menaruh dua tangannya di dada. Kelihatan Mas Adam sedang merindukan pelukan seseorang ya, sampai peluk aku sebegitunya, ledek Idris. Mas, ayo salat. Kenapa kalian tidak keluar, sudah iqomah juga, Maryam semakin kencang memanggil kedua kakak beradik itu. Adam keluar dari kamarnya dengan langkah yang cepat, merasa geli sendiri memikirkan dia yang memeluk sang adik. Sedangkan Idris masih meraba-raba kepalanya yang benjol. Kamu sudah salat. Wajah Adam langsung berbinar melihat sang istri sudah memakai mukena warna putih. Barusan aku abis mandi besar, sahut Maryam. Ah, senangnya. Batin Adam dengan senyuman di wajahnya. Dia hendak mencium Maryam, namun wanita itu mundur langsung menjauh. Mau apa? Tanya Maryam. Kis pagi. Seru Adam dengan wajah mesumnya. Tidak mas. Lihat aku sudah pakai mukena juga, kamu tidak boleh menyentuhku, nanti aku harus berwudu lagi, sahut Maryam. Ia membalikan badan hendak kembali ke kamar. Namun dengan cepat, Adam menarik ujung mukena milik istrinya. Kap, mas. Maryam sedikit kesal, namun Adam menyeringai dengan senyuman puas. Tidak butuh waktu lama untuk berwudu kembali. Sana, ini hal penting yang harus kita lakukan ketika bangun tidur, ucap Adam. Maryam masih memasang wajah kesalnya, sedangkan Adam dengan santainya hanya tersenyum saja. Hari ini Adam malas untuk pergi ke kantor, dia jadi tidak mau jauh-jauh dari sang istri. Apalagi setelah tahu istrinya pagi tadi sudah salat, dia semakin gusar dan tidak sabar sekali menunggu malam tiba. 8 jam waktu kerja di waktu siang dia lalui dengan terasa begitu lama. Pria itu tidak sabaran, hampir setiap detik dia melihat ke arah jarum jam. Pak Adam, setelah zuhur Anda ada rapat di luar kantor ya? Arya mengingatkan. Baiklah. Siapkan saja mobilnya. Abis zuhur ya, sekarang jam berapa, apa malam masih lama? Jawab Adam dengan wajah yang tersenyum. Sementara Arya bingung, kenapa sang bos malah menanyakan malam. Maksud bapak apa? Malam. Masih 6-8 jam lagi. Apa ada pertemuan nanti malam? Tanya Arya bingung, lebih bingung lagi saat melihat wajah bosnya yang tidak berhenti tersenyum sejak tadi. Iya, ada pertemuan spesial nanti malam. Haha. Ucapnya sambil tertawa membayangkan malam pertamanya dengan Maryam. Arya mengangkat kedua bahunya bingung sendiri dengan kelakuan bosnya hari ini. Arya keluar dari ruangan kantor Adam sambil menggelengkan kepala, sedangkan Adam dengan santainya masih senyum-senyum sendiri di ruangannya.
Di sebuah rumah, Asia sudah mulai membaik, dia sudah terlihat seperti biasa. Hari ini rencananya dia ingin pulang ke rumahnya lagi. Mama pulang hari ini, Maryam. Serunya sambil membereskan barang-barangnya. Mama benar-benar sehat. Maryam bertanya penasaran. Sehatnya Mama ya seperti ini. Lagian udah tua begini, ya tidak bisa sesehat kalian yang masih muda. Tetap saja ada yang dirasakan, ucap Asia. Dia membuka telepon genggamnya, pesan masuk dari Nur, suster yang menjaga Alda, begitu banyak. Ketika di rumah Adam, Asia tidak leluasa untuk memantau Alda. Dia tidak pernah telepon menghubungi wanita itu karena dia tidak ingin Adam mencurigainya. Kring, kring, kring. Asia langsung mematikan sambungan telepon dari Nur, karena ia sedang berada bersama dengan Maryam di kamarnya. Kenapa tidak diangkat, Ma? Tanya Maryam. Asia seketika merasa canggung. Dengan cepat pikirannya langsung mencari jawaban untuk pertanyaan Maryam. Idris di luar tidak sabaran menunggu Mama. Iseng sekali telponin Mama dari luar ya, jawab Asia asal. Oh. Mungkin Idris buru-buru Ma, mau ke rumah sakit, sahut Maryam. Asia tersenyum mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang menantu. Mama pergi dulu ya, kalian di rumah hati-hati ya. Mama kesini mau bantuin kamu, malah sebaliknya Mama yang merepotkan kalian di sini. Asia memeluk Maryam. Mereka berdua saling berpamitan. Hati-hati Ma, kalau sakit lagi Mama di sini saja. Daripada di rumah tidak ada yang ngurus, ucap Maryam sambil mencium punggung tangan Asia yang sudah siap-siap akan pergi. Wanita parubaya itu masuk ke dalam mobil, dia diantar pulang oleh Idris. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka sudah tiba di halaman rumah besarnya. Idris membawa semua barang mamanya ke dalam, kemudian dengan cepat pria itu pergi kembali. Ma, aku ke rumah sakit dulu ya. Jangan lupa telepon kalau darah tinggi Mama kambuh lagi, ucap Idris mengingatkan, dia mengecup kening sang Mama. Setelah Idris pergi meninggalkan dirinya, Asia langsung membuka telepon genggamnya, dia dengan cepat menelpon Nur yang sejak tadi terus menghubungi dirinya. Halo, ada apa Nur? Kamu dari pagi terus menelponku, tanya Asia to the point. Bu, saya bersama Non Alda sedang kabur dari rumah itu Bu, entah kami sedang ada di mana, semalam ada sekelompok orang yang mencoba mengambil Non Alda. Kami berhasil selamat, tapi Non Alda terlihat kecapean karena sedang dalam kondisi hamil dibawa berlari. Baru saja sakitnya lebih baik, Asia sudah merasakan kepalanya tidak beres lagi. Berlindunglah di tempat yang aman, cari masjid atau musala dulu untuk istirahat. Saya akan ke sana menjemput kalian, tolong kirimkan alamat kalian sekarang, ucap Asia sudah keluar lagi dari dalam rumahnya. Karena sudah tidak sabaran, sebelum malam tiba, Adam sudah keluar dari kantornya. Sekitar jam 5 sore dia sudah pulang. Sebelum pulang ke rumahnya, dia mampir ke sebuah mal membeli sesuatu yang pernah dia buang. Aku datang ke tempat ini lagi. Haha. Adam menyeringai tersenyum di depan sebuah toko yang menjual sebuah lingerie. Adam sebenarnya malu untuk membeli barang itu, namun demi kesuksesan malam pertamanya nanti, dia memberanikan diri untuk membeli benda haram itu untuk sang istri. Ah, betul kan Pak? Dulu saya bilang Bapak akan datang ke sini lagi. Kebetulan ada koleksi terbaru, yang membuat istri Bapak akan semakin seksi nanti, ucap pelayan toko. Adam menelan salivanya, merasa geli sendiri karena pelayan toko itu masih mengenalinya. Oh, benarkah? Ucapnya sambil tersenyum menyeringai, membayangkan Maryam yang setiap hari memakai baju serba panjang dan tertutup, kini tiba-tiba dia menyuruh wanita itu memakai baju seperti itu. Bah, bungkus yang ini, yang itu, ini juga, sama semua yang ada di atas sana. Warnanya harus beda-beda ya, jangan disamakan. Tapi lebih banyak warna merah seperti itu, terlihat sangat. Adam terdiam,
tidak meneruskan ucapannya lagi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.